Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat syurga? Baik? Alhamdulillah ya. Selamat pagi, senang rasanya kita bertemu kembali dalam program Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini enak banget ya kalau misalkan salam kita dibales gitu ya. Ya, karena salam itu adalah satu sunnah untuk diucapkan tapi wajib untuk dijawab. Menyampaikannya sunnah tetapi menjawabnya jadi wajib, dan menjawab tidak boleh diskon, minimal sama, syukur lebih. Kalau dia assalamualaikum, kita waalaikumsalam. Jangan diplesetin ya Ustadz ya. Kan suka tuh ada dipleset-plesetin gitu Ustadz. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya diplesetin gitu loh Ustadz. Nggak boleh. Satu. Kedua, karena kalau dikasih penghormatan, kita menghormatinya lebih. Jadi kalau dia assalamualaikum warahmatullahi, kita assalamualaikum warahmatullahi. Minimal. Syukur warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apalagi kalau misalnya suami yang memberikan salam, istri menjawab, anak semuanya juga gitu ya. Ustadz. Kayaknya keluarganya kalau kayak gitu tuh kayaknya enak gitu. Nah, kenapa saya tiba-tiba ngomongin keluarga? Karena di episode kali ini kita akan membahas mengenai keluarga. Ya. Amalan terbaik dalam keluarga. Wah, karena keluarga itu kan penting banget ya Ustadz ya. Ya, maka awalnya salam. Salam itu sendiri artinya selamat, salam itu artinya sejahtera, maka amalan terbaik dengan salam. Salam sendiri itu sudah amalan terbaik, karena tidak ada orang yang mau tawuran pakai salam. Nggak ada sih Iya Ustadz. kan, ya makanya ini bentuk komunikasi yang sangat islami, yang sangat mensejahterakan, rahmatan lil alamin. Karena orang berbuat maksiat, orang yang tidak jarang dengan salam ya. Misalnya mau tawuran, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus tawuran, pres, udah ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak sopan banget gitu ya tawuran. Maka itu termasuk amalan surgawi, di mana di dalam keluarga biasakan salam. Masuk rumah salam, insya Allah. Ketemu suami, ketemu istri salam. Nah, dari salam aja orang nggak jadi bertengkar kok. Iya Ya walaupun pasti kalau sedang dongkol biasanya jawabnya juga agak ketus gitu ya. Salam, gitu Iya. Ustadz biasanya. Assalamualaikum. Salam, Wah, gitu Ustadz. Ya, itu pengalaman pribadi. Tapi ternyata dalam keluarga untuk bisa Ya. menjaga keluarga kita dalam lindungan Allah salah satunya dengan Salam. salam. Ya, itu tentu salam itu artinya bukan sekedar ucapannya untuk saling menyelamatkan, mensejahterakan, mendoakannya, tetapi juga di dalam amalan nyata. Dalam pengertian tidak hanya di ucapan, tetapi juga di dalam satu perbuatan sehari-hari di rumah tangga. Terus kalau misalnya dalam keluarga begitu ya Ustadz ya, ada yang lupa salam. Ini kita ngomongin salam dulu nih. Ini sangat sederhana tapi ternyata memberikan dampak besar ya. Terus habis itu salamnya mana, hayo gitu Betul, bagus. bisa Kalau anak begitu kita ya, dibiasakan begitu, masuk rumah nggak pakai salam, ini rumah apa kandang ayam? Ya rumah. Kalau rumah kasih salam, jangankan ada keluarga kita, rumah kosong saja kita kalau memasuki, padahal kita baru bepergian, kosong di rumah kita salam. Karena ada makhluk yang kita tidak melihat di situ, dan nggak usah nunggu jawabannya. Oh iya. Iya. Agak ngeri sih Ustadz ya Iya, kalau. karena ada 3 salam. Satu, ada salam yang wajib dijawab antar kita. Ada salam yang tidak boleh dijawab, tidak perlu nunggu jawaban, ada 2. Satu ketika sholat. Nah, jadi kalau ada imam sedang assalamualaikum, tidak usah waalaikumsalam, itu makmumnya nggak usah gitu. Kedua, ketika kita datang ke kuburan. Kita kalau sedang ziarah, kita assalamualaikum ala diyar, tidak usah nunggu jawaban. Waalaikumsalam ya Nesa, cucuku, tidak usah. Agak serem sih Ustadz. Iya, artinya itu baru salam saja sudah mensejahterakan, salam saja sudah ada satu ikatan bagaimana keluarga kita ini menjadi keluarga yang punya amalan-amalan yang sudah mensejahterakan. Wow, luar biasa Masya Allah ya. Dan ini, wah luar biasa. Ini kan karena nama acaranya Curhat Ustadz begitu. Ini memang ternyata Sobat Surga ini banyak yang ingin curhat Ustadz ya. Ini salah satunya sudah ada yang masuk juga di akun Instagram kami di curhatustadz_net. Langsung deh, ini dia videonya. Assalamualaikum Ustadz, saya Ferry. Ustadz mau nanya nih, amal baik apa agar kelak kita bisa reuni di surga? Makasih ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Ferry ini selalu tersenyum ya wajahnya. Senyum itu sudah sedekah. Sudah sedekah. Dan harapannya baik loh.
agar bisa sampai ke surga bersama Reuni, keluarga. ya. Iya. Bagaimana tuh Ustadz? Apa yang Ya. harus kita lakukan sebagai keluarga? Ya tentu surga itu kita ciptakan sejak sebelum kita memasukinya. Oh gimana tuh Ustadz? Namanya al-jannatu dunal jannah. Yaitu ciptakan amalan surgawi untuk meraih ke surga. Kalau kita mau ke tempat api yang menyala-nyala, biasanya sudah belum sampai ke tempat api, kita sudah berasa panasnya. Demikian juga kalau kita mau ke puncak, sampai ke Cisarua, sebelum sampai puncak betul, sudah mulai berasa dingin, sejuk. Demikian juga amalan surgawi. Kita kalau pengen masuk surga, tentu amalan di dunia ini amalan yang mengarah ke sana. Karena nanti ada amalan-amalan surgawi, ada amalan-amalan yang nari, artinya yang ke neraka. Kalau surga itu nur, kalau neraka itu nar. Jadi satu kata, nur itu cahaya. Kalau nar itu api. Cahaya kita perlukan, tapi kalau api juga kita perlukan pada saluran yang sesungguhnya. Artinya kalau ini menerangi, kalau ini memanaskan. Maka amalan-amalan di tempat yang mengarah ke surga adalah amalan yang menyelamatkan. Seperti apa itu Ustadz? Misalnya, tidak ada kemaksiatan di dalam rumah tangga. Ada amalan-amalan agama di dalam, misalnya nawiru biyutakum bi tilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu itu dengan bacaan Quran. Allah berfirman dalam surat As-Saba ya. As-Saba ayat 4. Ya. As-Saba ayat 4 ya Ustadz Ya. ya. Agar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Masya Allah. Ada ampunan, ada rezeki yang sangat mulia yaitu surga itu sendiri. Dengan apa? Iman dan amal soleh. Maka setiap amalan-amalan yang menguatkan keimanan, amalan-amalan yang berupa kebaikan, itulah amalan surgawi. Jadi jawaban Mas Ferry tadi, pertama iman dan amal soleh. Nanti dilengkapi dengan dua, tetap dalam kebenaran, tetap dalam kesabaran. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi ada iman, ada amal soleh, kemudian ada tetap dalam kebenaran dan juga tetap di dalam dia senantiasa ada nasihat. Nah, artinya nasihat kesabaran. Maka rumah adalah rumah yang surgawi kalau satu di situ ada ibadah di dalamnya. Dua, rumah dikatakan surgawi kalau orang merasa tenang, tentram ada di dalamnya. Tiga, kalau jauh dari maksiat. Makanya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran kayak kuburan. Karena tidak berfungsi sebagaimana rumahnya orang Islam. Maka bacakan di rumahmu itu bacaan Quran. Tentu bacaan Quran bukan kaligrafi. Suasana surgawi kita ciptakan di rumah kita dengan keimanan dan keamal soleh. Mulai dari baca Quran, ada wirid, ada doa, ada sunnah-sunnah Rasul ada di dalamnya. Karena rumah yang surgawi seharusnya dari mulai semua yang dituntunkan Rasulullah 24 jam itu kita praktekkan di rumah kita. Masya Allah, itu ideal sekali ya Ustadz ya kalau misalkan suami istri anak-anak bisa semuanya seperti itu. Tapi nanti kita dengarkan lagi curhat-curhatan dari Sobat Surga yang lain ya Ustadz ya. Baiklah ya, pasti jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Kita kembali lagi dalam program Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wah, ini memang bener-bener deh. Karena namanya Curhat Ustadz, jadi emang ini tempatnya curhat. Apalagi ini tentang keluarga Ustadz. Ya, Pasti banyak sekali tidak pertanyaan. boleh curhat kepada selain ahlinya, satu. Kedua, tidak boleh curhat di medsos. Ah, itu Nggak dia. boleh, misalnya status kita rubah tentang kejelekan suami, dasar suami pelit misalnya. Waduh. Dasar istri Apa boros segala gitu macam, namanya. Nggak boleh karena itu menebar aib yang tidak pada tempatnya. Nah. Walaupun juga tidak boleh curhat kepada orang yang punya masalah.
Nah, dia sendiri punya masalah dicurhati. Misalnya habis anaknya meninggal atau hari kena musibah dicurhati. Nggak boleh. Nah, nanti itu ada dia. aturannya. Jadi kalau mau curhat ya lewat kita aja begitu ya Ustaz. Memang Kita bahas sudah bersama-sama. hentikan dan saya dalam keadaan sedang tidak punya masalah berat seperti itu. Iya. Ya kalau baik. masalah ODP semuanya ya, orang nggak punya penghasilan ya. Ya udah Ustadz, ini ternyata yang curhat nggak cuma melalui Instagram kita aja Ustadz. Karena ternyata langsung ada yang mau curhat nih kepada Ustadz dan di sana sudah ada Naila, reporter kita. Silahkan Naila. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Sobat Surga. Berbicara mengenai keluarga, tentunya banyak sekali lika-liku yang dihadapi dalam membangun keluarga. Nah, terkait hal ini, ada nggak sih curhatan-curhatan terkait bagaimana cara membina keluarga? Oleh karena itu, yuk mari kita simak. Assalamualaikum Tat. Mau nanya nih, saya Heri. Kalau istri suka dikasih tahu tuh suka marah-marah. Jadi apalagi kalau diingetin kelamaan nonton YouTube, nonton sinetron, itu gimana Tat? Mohon jawabannya Tat ya. Makasih Tat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Heri. Itu hal yang sama dialami Nesa nggak? Ya ini aku juga, ini jangan-jangan Ada dua. tipe nih sama istri yang Ya, artinya apakah karena sulit dinasihatinya atau kelamaan nonton YouTube-nya? Tapi kalau YouTube tausiah positif-positif aja sih sebetulnya ya. Tapi soalnya tadi ada contohnya ada sinetron. Jadi kayak mungkin sinetron, drakor. sambil lupa waktu mungkin ya Ustadz ya. Oke. Pertama memang evaluasi diri. Kenapa kok sampai dinasihati susah? Mungkin cara nasihatinya. Yang kedua memang orang itu punya schedule yang baik di rumah tangga. Karena kebersamaan itu penting, jangan sampai mungkin istri selalu dicuekin, ya mending pakai dunia sendiri. Karena suaminya nggak pernah menyapa. Karena mohon maaf, sapaan suami itu penting sekali loh. Bagaimana hanya tanya misalnya sudah makan belum loh, padahal cuman ditanya itu kan, harusnya orang sudah besar sudah tua kan nggak usah ditanya juga sudah ngerti misalnya. Tapi kenapa sapaan juga penting? Nah, kenapa bunga itu nggak enak dimakan loh, tapi kadang-kadang dikasih satu bunga yang padahal ya lebih senang bunga deposito sih sebenarnya daripada bunga itu. Tapi pemberian bunga itu bermakna sekali kepada wanita, kepada istri. Ada perhatian-perhatian kecil ya betul, Ustadz? Betul, hanya sekedar bunga, padahal bunga beli di pinggir jalan atau metik di taman, jangan ya, itu ngambil orang ya. Tapi prinsipnya itu bagian dari perhatian kepada suami. Satu, kalau sulit dinasihati mungkin relasinya yang kurang baik. Kedua, cara menasihati. Allah menegaskan di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125, bagaimana kita menasihati tidak hanya kepada istri, termasuk kepada siapapun, maka ada cara menasihati orang lain untuk kembali kepada nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan ini. Oke. Ya. Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, ini kuncinya. Ya. Allah menegaskan, ya terjemahnya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Pertama adalah hikmah. Hikmah adalah tahu rahasia sesuatu. Sering orang nggak ngerti tentang bagaimana hikmah itu. Hikmah itu mengambil ikan tidak harus mengeruhkan airnya. Misalnya Nesa saya suruh matiin lampu, maka Nesa akan cari saklar. Itu tahu hikmah, tahu rahasianya. Tapi kalau cari sapu atau cari batu terus dilempar itu lampu, mati. Tapi itu nggak hikmah. Jangan-jangan nasihati istri itu, kamu tahu istrinya Abu Lahab? Ya tahu. Ya kamu itu persis kayak istrinya Abu Lahab. Nah, itu berarti dia tidak hikmah. Ya. Nah, tapi kalau dia nggak ngerti, ya hikmah. Terus yang kedua? Dan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik kalau dia tidak ngerti. Nah, mungkin istri melakukan sesuatu itu dia nggak ngerti tugasnya selaku istri. Nah, atau kalau dia ngerti, ya terus. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Artinya ada diskus. Karena ada asap, ada api. Jangan-jangan istri kita berbuat begitu karena sikap kita yang nggak baik kepada dia. Karena aksi dengan reaksi itu balance. Ya. Contohnya, jawab dengan jujur Nesa. Ini contoh sederhana saja. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Baik. Nah, beda kan? Jadi kayak
apa namanya kalau digituin jadi entah takut tapi ih kenapa sih ini gitu, kenapa itu. saya diteriakin gitu Nah, Ustadz. ternyata aksi dengan reaksi itu berkorelasi. Nah, itu kalau dalam teori komunikasi itu bisa 8 SKS. Bisa 8 SKS lagi sih Ustadz itu Bang. Jadi komunikasinya dengan pengajaran yang baik, dengan diskus, dengan itu, dengan cara yang baik, waktu yang baik, kata-kata yang baik. Artinya apa? Hubungan harmonis itu dipertahankan di Rumah everywhere. tangga. Ya, Nah. di rumah tangga, di semua tempat, di anytime, everywhere, segala macam. Nah, jangan-jangan cara menasihati nggak baik, bahasanya nggak tepat, waktunya nggak tepat, tidak ngasih hadiah, tahu-tahu nasihati terus tapi nggak pernah ngasih hadiah. Ya, dan sekarang sudah ada lagi nih Sobat Surga yang mau curhat kepada Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Kiki. Ustadz, anak saya umur 7 tahun, susah untuk sholat. Bagaimana ya Ustadz cara mendidik anak ini agar rajin sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mas Kiki nih, bener nih Tapi suka. bagus lah, umur 7 tahun Ya. sudah ada habit, ada takwid, ada pembiasaan. Dalam bahasa agama namanya takwid atau adah. Karena memang hadisnya di umur 7 tahun itu sudah mulai ada habituation. Pertanyaan Mas Kiki bagus sekali. Satu, perhatian kepada anak. Kedua, usia 7 tahun memang usia di mana anak dibiasakan. Nah, karena setiap sesuatu itu diperlukan pembiasaan. Karena itu pembiasaan, maka satu, untuk jawab Mas Kiki, polanya jangan nyuruh, tetapi mengajak. Komunikasinya ya Ustadz. Iya, jadi di situ bukan menyuruh untuk sholat, tetapi mengajak sholat. Kalau mengajak ya bapak ibunya juga sholat, anak suruh membersamai, karena anak niru orang tuanya. Artinya bagaimanapun kita tidak bisa mendidik anak soleh solihah kalau bapak ibunya tidak soleh solihah. Jadi kalau menyuruh anak sholat, harusnya dia ngajak sholat. Jadi orang tuanya juga harus rajin sholat di depan anaknya. Iya, kadang-kadang anak kita pinter main handphone karena nirukan mamahnya. Iya sih bener sih. Hari-hari, Iya, padahal benar. belum ada kata-kata yang jelas. Keluar. Tapi begitu anak itu sangat tergantung pada ibunya, Ya. tergantung pada bapaknya. Maka Mas Kiki, kembali ke pertanyaan Sobat Surga, siapapun yang punya anak 7 tahun dibiasakan untuk diajak. Kedua, role model. Pastikan bapak ibu menjadi role model bagi anaknya. Ketiga, pastikan anak ini bitadrij, yaitu by process take time. Nah, jadi anak itu pasti ada fluktuasinya, kadang-kadang rajin, kadang-kadang tidak. Ya kadang males. Kadang males, kadang itu. Makanya kadang-kadang diperlukan hadiah. Oh jadi nggak apa-apa Ustadz? Nggak apa-apa. Ayo kalau sholat, sehari ini sholatnya 5 waktu, tepat waktu dapat hadiah itu boleh Ustadz? Boleh, di usia 7 tahun lah ya. Tapi kalau 17 tahun ya jangan. Gitu. 17 tahun punishment. Oke. Awas loh kalau nggak sholat itu jewer loh ya. Itu dipukul di situ adalah penjeraan. Tapi itu nanti tidak menjadikan bahwa oh aku sholat karena hadiah gitu bukan ya Ustadz? Kalau umur 7 tahun nggak apa-apa dirangsang, tapi tidak selalu begitu. Karena kadang-kadang orang itu, wong Allah saja itu ngiming-ngimingi hadiahi kita dengan surga. iya. Ya kan kita ada iming-iming surga juga. Itu namanya tafaul. Nah, jadi nggak apa-apa nanti dapat surga loh ya. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan itu ikhlas. Tentu jangan setiap saat. Ya. Itu jadi bayaran nanti ya. Ya. Jadi mencari nafkah dari sholat. Nah, cuma sholat. Jangan ya. Iya, dan Jadi itu- kebiasaan dari umur 7 tahun. Jadi sudah Ya. bagus begitu Mas Kiki. Jadi tadi ada cara-cara yang tadi sudah Ustadz berikan jawabannya Dan ya. perlu toleransi karena ada anak di masjid. Di zaman Rasulullah itu anak itu nangis itu ya biasa. Karena ada di masjid tertentu kalau ada anak ramai sedikit dimarahin. Sehingga anak masjid tidak ramah anak. Nah, ini banyak kesalahan. Masjid itu ramah anak. Anak ramai itu ya biasa. Di Masjidil Haram pun ketika sholat ya ada anak nangis. Wong zaman Nabi aja ada kok. Setiap sesuatu perlu ada satu pengkondisian, ada satu suasana bi'ah. Bagaimana masjid yang ramah anak, kota yang ramah anak, Nah, desa yang ramah anak, bahkan rumah yang ramah anak. Rasulullah sendiri mencontohkan bagaimana anak itu enjoy di dalam kegiatan kebaikan. Maka pernah Rasulullah sampai sujud saja itu dipakai kuda-kudaan oleh cucunya. Artinya anak itu dikondisikan untuk senantiasa nyaman di tempat orang baik. Bahkan ketika Rasulullah ngimami, tiba-tiba terdengar ada anak yang nangis.
berarti waktu itu anak juga dibawa ke masjid dan sampai nangis itu langsung dipercepat. Artinya ayat yang dibaca ngambil surat pendek. Karena apa? Toleransi terhadap anak yang sedang nangis. Masya Allah, mudah-mudahan kalau misalkan itu terjadi di sekeliling kita, masjid kita nanti ramai sama anak-anak kita, alhamdulillah, begitu ya Ustadz ya. Ini jadi anak-anak kita jadi lebih nyaman, Amin. lebih nyaman berada di masjid daripada di tempat-tempat lainnya, begitu ya Ustadz ya. Oke, baiklah. Nanti kita akan lanjutkan curhatan-curhatan Sobat Surga yang lain, yang pasti tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Siva. Saya mau bertanya, bagi seorang istri sebaiknya kita sholat di mana? Sholat di masjid, ikut bersama suami, atau sholat di rumah saja? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi barusan ada kiriman video dari Mbak Siva ya, Sobat Surga yang ada di rumah, yang sudah mengirimkan videonya melalui akun Instagram kita di @curhatustad_net. Nah itu dia. Ini bener nih Ustadz nih, suka ada yang begitu juga nih. Iya, tapi saya apresiasi loh dari awal pertanyaan bagaimana peduli anak supaya rajin sholat. Sampai yang terakhir Mbak Siva bicara tentang bagaimana sholat bagi seorang istri. Walaupun dua-duanya boleh. Artinya mau bersama suami di masjid, oke-oke saja, baik-baik saja. Karena hadisnya kalau ada seorang istri atau seorang wanita ke masjid jangan dilarang. Artinya dibolehkan. Kenapa kok jangan dilarang? Karena lihat situasinya. Kalau ke masjid banyak madorotnya, banyak fitnah, apalagi banyak yang menggoda, banyak bahaya, maka sebaiknya di rumah. Karena sebaik-baik sholat untuk wanita itu di rumah. Tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Begitu dohir hadisnya seperti itu. Jadi ke masjid bersama suami, apalagi bersama suami ya, bukan suami orang ya. Bukan gitu. suami sendiri. Ya, artinya dengan suami sendiri, oke-oke saja, bagus. Apalagi umroh haji, ya sebaiknya ya masuk umroh kok sholatnya di kamar hotel terus kan nggak betul. Ya, harus banyak ke masjid, yaitu dengan suami tadi. Oke. Tapi di rumah juga nggak masalah. Dalam kondisi tertentu, bahkan praktek sahabat ya, sahabat itu kadang-kadang sholat bersama Rasulullah. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Nabi di mana biasa sholat bersama Rasulullah, terus pulang, terus ngimami istrinya. Nah, jadi dia dapat jamaah bersama Rasulullah di masjid, kemudian dia ngimami istrinya. Berarti dua kali sholat? Dua kali sholat, boleh. Itu ideal sekali, bagus sekali para suami ngimami juga anak istrinya di rumah. Artinya bahkan kepada kaumnya, selama dia itu, mohon maaf, selama itu dia kedua itu berjamaah boleh. Bahkan kita pernah sholat sendirian, kemudian ada istri kita belum sholat lagi ngimami atau jadi makmum siapapun boleh, itu sedekahnya. Wah, alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz terima kasih. Sama-sama. Sudah menjawab curhatan-curhatan dari Sobat Surga ya. Tadi kita bisa mendengar bersama, menyimak bersama. Tadi Ustadz mengingatkan kita tentang salam, tentang sholat di rumah, tentang bagaimana cara menasehati yang baik ya Ustadz ya. Itu semua adalah amalan-amalan terbaik di dalam keluarga. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Sama-sama. Kita besok ketemu lagi dengan tema-tema yang lainnya. Dan kita tunggu curhatan dari Sobat Surga di akun Instagram kami di curhatustad_net ya. Saya Nessa Gozal dan Wijayanto. Kita pamit dulu. Yang pasti besok kita ketemu lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto.